Nah kalau sekarang Trump menjanjikan gencatan senjata, baik itu dengan Iran, ataupun dengan Gaza, buat saya satu, siapa yang mau percaya? Kalau Israel dan Amerika selalu melakukan serangannya ketika dia membuat pernyataan yang seakan-akan menenangkan suasana. Ketika Israel menyerang pertama, Iran lagi berunding sama Amerika, seakan-akan perundingan berjalan, totalnya diserang. Ketika Amerika menyerang, Presiden Trump kalau ingat menyatakan Amerika membutuhkan 12 hari untuk melihat suasana sebelum menentukan sikap. 3 hari kemudian langsung nyerang. Apakah negara seperti Iran akan percaya begitu saja dengan janji yang akan diberikan? Oke. Berarti pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan gencatan senjata baik yang terjadi antara Iran Israel ataupun di Gaza dijanjikan akan terwujud tidak bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya, buktinya sekarang kan Israel mulai menyerang Gaza lagi. Artinya apa? Ketika di sini sudah tenang, Gaza sudah hancur. Apalagi yang mau diharapkan dari Gaza? Dia akan menyerang Israel, memikirkan nasib rakyatnya untuk makan sehari-hari aja nggak bisa. Bantuan dicegah masuk. Masih mau dihancurkan juga dengan janji-janji gencatan senjata yang diingkari lagi. Buat saya terlalu gegabah. Nah, Iran tidak akan membiarkan kejadian 2 kali diserang Israel dan Amerika itu menjadi pelajaran. Sekarang pasti sudah siap dan konsolidasi. Tapi apa sebenarnya mungkin motivasi dalam pandangan Pak Dian ya, motivasi dari Amerika Serikat terus menyuarakan gencatan senjata dan juga bahkan ketika baru-baru ini menyuarakan akan ada gencatan senjata di Hamas di Gaza dalam waktu dekat. Sampai bahkan menegur Menteri Israel supaya tidak melakukan penyerangan ke Gaza. Kenapa ini dilakukan? Buat saya begini, Mbak. Sebagai pelindung dari Israel, mungkin saja Amerika melihat bahwa Israel memang tidak akan mampu menghadapi Iran. Yang diperlukan adalah waktu untuk konsolidasi kekuatan Israel. Bahwa dia ternyata kapal-kapalnya terbatas kemampuannya. Energi pendukungnya terbatas, manpowernya ternyata sudah lelah menghadapi Gaza dan sebagainya. Jadi butuh waktu konsolidasi. Nah, dalam kaitan konsolidasi itulah Amerika menawarkan gencatan senjata. Tapi buat Amerika sendiri, dia tentunya tidak akan membiarkan Israel semakin lemah. Pasti suplainya akan dia perbaharui. Kebutuhan militernya dipenuhi, mulai seperti itu. Kalau kita lihat, Mbak, kalau mau jujur lagi, coba lihat ketika Iran membalas serangan Amerika saja di Qatar. Iran memberitahu pemerintah Qatar. Dan Qatar memberitahu Amerika bahwa akan ada serangan balasan. Karena itu, pangkalan militer itu sudah praktis dikosongkan. Makanya kita tidak dengar ada korban yang banyak. Artinya apa sih? Iran sudah menunjukkan itikat baik ya, bahwa pembalasan dia itu terarah. Makanya Qatar pun tidak protes, tapi mendukung Iran berdemo untuk supaya Amerika pergi dari Qatar pangkalannya. Ya kan? Dengan adanya rencana ya, kita tidak tahu bagaimana langkah dari Amerika Serikat ataupun Israel selanjutnya. Apakah gencatan senjata bahkan Iran Israel ini akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi bagaimana melihat sikap dari Iran sendiri? Apalagi ketika Pak Dian mengatakan Iran ini tidak percaya. Apakah artinya memang sudah menghimpun kekuatan untuk mempersiapkan diri? Iran belajar dari 2 pengalaman tadi. Saya yakin yang kemarin saya jadi kerahkan itu belum kemampuan sepenuhnya. Ada yang bilang itu baru, kalau salah satu jenderal Iran bilang itu baru 5% kekuatan yang dipakai untuk membalas serangan ke Israel maupun serangan ke Qatar. Artinya apa? Semua kita tidak bisa buktikan. Tapi buat saya kemampuan yang ditunjukkan Israel ketika membalas serangan Israel maupun Amerika membuat surprise buat kedua negara. Artinya mereka tidak menyangka Iran punya kekuatan seperti itu. Jadi saya yakin masih banyak kekuatan yang terpendam yang belum digunakan Iran. Dan sekarang ini konsolidasi dilakukan bukan hanya di dalam Iran, tapi tentunya dengan Rusia, Cina, dan teman-temannya Pakistan. Jadi artinya apa? Kalau saja memang benar gencatan senjata ini dilanggar atau diingkari lagi oleh Amerika dan Israel,
Iran akan membalas lebih dari yang kemarin. Ketika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan tidak sungkan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat jika ada serangan kembali. Apakah itu benar-benar akan dilakukan? Atau mungkin Iran juga berkalkulasi atau menghitung ketika tadi sudah ada waktu dari Israel dan Amerika Serikat untuk berkonsolidasi, menghimpun kekuatan, sehingga dikhawatirkan akan kalah Iran ini? Saya kira Iran akan berhitung dengan benar, karena begini, pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah, khususnya di Gulf, di Teluk, itu ada puluhan. Tersebar di berbagai negara Arab yang sekarang sudah menikmati kesejahteraan pembangunannya. Artinya sudah jadi gedung modern. Di sana, kayak di Emirat ada pangkalan Amerika, di Saudi ada pangkalan, di Bahrain semua ada pangkalan Amerika di negara-negara Arab itu. Artinya apa sih? Kalau sekarang Iran terpaksa membalas dengan kekuatan yang lebih besar, apa siap itu pangkalan-pangkalan Amerika yang di sana menerima? Kalau mereka siap, apa siap negara itu kena getahnya? Apalagi kalau Iran diserang dengan mendadak dan membabi buta dengan kekuatan yang lebih besar, Iran pun akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar, mungkin lebih besar dari ketika menyerang pangkalan Amerika di Qatar. Tapi ada informasi juga Pak Dian bahwa Amerika Serikat sendiri bahkan sudah mengirim pesawat pengisian bahan bakar ke pangkalan-pangkalan militer di kawasan Timur Tengah. Dulu itu, artinya sudah mempersiapkan diri jika ada kemungkinan perang besar. Dari segi energinya, dari segi energi untuk menerbangkan pesawatnya. Ya. Tapi risiko yang dia tanggung, apa misalnya Emirat yang sudah makmur begitu, mau negaranya kena gempuran Iran. Hanya gara-gara dia ada pangkalannya Amerika. Karena mungkin Iran tidak lagi menyasar khusus pangkalan, tapi negaranya sekalian. Karuan sama-sama hancur. Daripada dia yang hancur sendirian. Saya kira Iran mempertimbangkan dan memperhitungkan skenario terburuk dari apa yang akan dilakukan Amerika dan sekutunya. Kita masih tentunya tidak menginginkan ya ada serangan ini terjadi. Tapi kita lihat baru-baru ini serangan dari Israel begitu masif ke Gaza. Tapi ketika Pak Dian mengatakan Israel secara alutsista, secara militer sedang melemah, tapi kenapa harus melakukan serangan kembali ke Gaza Palestina? Apa sebenarnya motivasinya? Saya tidak tahu ya. Mungkin itulah bentuk maunya membuktikan bahwa dia masih punya kekuatan. Tapi dilampiaskannya ke tempat yang tidak seimbang gitu ya. Gaza itu sekarang sampai 40 tahun ke depan mungkin butuhnya rekonstruksi. Bukan lagi penderitaan akibat serangan membabi buta seperti ini. Saya terus terang tidak mengerti betul. Yang ada juga kan hanya analisa ya, bahwa Israel menyatakan itu supaya mengalihkan perhatian bahwa sekarang Israel mulai ke sana lagi, berarti nggak perhatian Iran. Itulah mungkin dicari titik lemah ketika dia menganggap Israel tidak akan menyerang. Artinya serangan ke Gaza dilakukan Israel untuk mengalihkan perhatian Iran supaya lengah begitu. Betul, supaya Iran mulai lagi mempertimbangkan, sampai di mana sekarang Hamas kekuatan seperti apa, harus dibantu seperti apa. Ketika dia memikirkan sebagian alutsistanya atau tenaganya untuk memikirkan Gaza, ketika itulah mungkin itu dianggap titik lemah buat Israel untuk melaksanakan serangan yang lebih besar dari yang tanggal 13 Juni.